dokumennya. Misalnya pembeliannya menggunakan kartu kredit, berarti yang perlu diupload adalah foto KTP customer dan juga foto kartu kredit, tapi itu opsional gitu. Nah, misalnya customer kita pembeliannya menggunakan auto debit, maka kita perlu mengupload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan pelengkap CCTV-nya di form yang auto debit itu. Nah, selanjutnya pada saat kita klik ini, itu akan muncul kayak kolom KTP, paspor kita, foto kartu kredit, dan yang lainnya. Jadi kita sesuai dengan dokumen pembayaran yang mau kita pilih. Yang full selanjutnya, misalnya kita sudah melengkapi semua dokumennya, dokumen CCTV-nya sudah. Kalau pakai CC kan cuma KTP aja ya Bapak Ibu, KTP sama foto CC opsional. Nah, misalnya sudah lengkap, kita klik aja simpan, lalu klik ajukan verifikasi langsung. Tapi misalnya customer kita itu pembayarannya menggunakan auto debit, semua data udah lengkap, tapi ternyata dikirim nih sama customer-nya. Jadi kita dan upload sebaliknya cuma yang kita. Kalau misalnya masih ada dokumen yang masih kurang, itu kita klik simpan aja, tapi jangan kita ajukan verifikasi. Nah, kalau misalnya kita klik ajukan verifikasi, udah nggak bisa diupload lagi, jadi langsung proses verifikasi. Nah, di sini juga yang merah-merah ini ada tulisan nih. Kalau misalnya kita belum klik ajukan verifikasi, maka tulisannya masih waiting for dokumen, ini yang merah. Nah, misalnya kita udah verifikasi, statusnya akan berubah dari dokumen berubah jadi waiting for verification. Kalau waiting verification ini udah nggak bisa mengupload lagi. Misalnya di customer kita yang tadi kurang mutasi itu udah verifikasi lalu ini jadi waiting for verification. Kalau kayak gini aslinya itu yang mau kita upload itu bisa upload dulu ya. Udah verifikasi dulu oleh pusat, misalnya sudah selesai diverifikasi tapi mutasinya kurang, itu baru bisa diupload pusat. Nah, selanjutnya di sini jika proses verifikasi di approve, kita bisa melihat ke dalam daftar penjualannya, karena di situ akan ada remark. Misalnya kelihatannya dengan dokumen atau misalnya ada yang harus ditambahkan, kan selanjutnya ini ada yang jauh sudah approve atau yang semulanya dari pre-approve itu sudah komplit dan verifikasi dokumennya sudah selesai. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan terkait alur metode pembayarannya jika menggunakan kartu kredit. Nah, misalnya kita customer yang menggunakan metode pembayarannya itu kartu kredit, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Langkah-langkahnya yang pertama itu kita harus key in. Pas key in, kita mengupload dokumennya seperti yang tadi dijelaskan, mengupload dokumen foto KTP-nya. Nah, setelah itu kita klik ajukan verifikasi dan kita langsung isi aja, kita kirim ke link pembayarannya ke customer gitu. Jadi kalau misalnya pembelian kartu kredit setelah key in data, kita langsung kirim link pembayarannya. Nah, selanjutnya setelah itu lanjut ke pre-approve. Pre-approve ini akan diterima berarti masih ada indikasi kredit yang akan ditolak. Indikasi yang akan ditolak pembelian dengan kartu kredit itu ada
ada beberapa seperti yang pertama itu usia customer itu di atas 65 tahun itu Tadi tak kemana sekarang tujuannya? Pembayaran cicilan menggunakan kredit Makasih. Misalnya di hari ini kalah iin itu juga bisa bayarannya menggunakan kartu kredit. Dan jadi setelah iin dan isi itu akan lanjut ke verifikasi. Jadi verifikasi ini kita dapat di daftar penjualannya, di situ ada data-data customer dan di status ordernya itu masih menunggu verifikasi. Kalau masih menunggu verifikasi berarti perusahaan masih verifikasi tersebut. Nah, setelah itu jika status di daftar penjualannya yang di ordernya itu pesanan sudah diverifikasi, maka sudah selesai melakukan verifikasi ini. Nah, setelah verifikasi selesai, kadang tuh ada misalnya ada customer kita yang nanya, ini saya udah diverifikasi, kapan dipasangnya ya? Gitu. Nah, setelah verifikasi itu sebetulnya masih ada proses selanjutnya, yaitu CCP, pengecekan CCP. Nah, setelah melakukan CCP ini, pengecekan CCP ini, yang semula status CCP-nya dari pending itu akan berubah menjadi status CCP-nya disetujui tanggal berapa gitu, misalnya tanggal 28 Januari 2025. Nah, misalnya si verifikasinya pesanan sudah diverifikasi, CCP statusnya sudah disetujui, maka baru bisa keluar tas ID-nya. Tas ID itu, tas ID instalasi itu kayak tulisan di bawah, di situ ada tulisan instalasinya menunggu penjadwalan. Nah, setelah itu, kita harus infokan juga ke customer. Kadang ada beberapa customer itu, kadang ada yang sibuk gitu ya, jadi kayak kira-kira ditelepon sama koe. Nah, kita sebagai SP kita juga harus memantau terus daftar penjualan kita. Misalnya si pesanannya sudah diverifikasi, CCP-nya sudah disetujui, lalu tas ID-nya itu sudah keluar gitu, udah muncul yang menunggu jadwalnya. Nomornya, kalau misalnya ada telepon dari 15.070 atau dari nomor koe untuk jadwal pemasangan, segera diangkat gitu. Kadang si proses verifikasi sampai ke tas ID-nya itu kadang ada beberapa yang cukup lama, atau kita bisa pantau di aplikasi koe kita masing-masing. Setelah berhasil ditelepon verifikasi, baru keluar jadwal baru akan diinstalasikan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke alur metode pembayaran menggunakan auto debit. Nah, untuk metode pembayaran dengan auto debit ini ya, pembayaran dengan kredit yang membedakan adalah kita punya customer yang pembayaran menggunakan auto debit, kita jangan dulu link pembayarannya. Metode auto debit itu harus dicek dulu betul-betul sampai CCP-nya sudah disetujui. Jadi alurnya yang pertama untuk bayar auto debit itu yang pertama itu adalah IIN. Boleh ambil langsung? Boleh. IIN itu remarks-nya itu pre-reject atau CCP 70, di mana CCP 70 ini tapi semua dokumen seperti yang tadi dijelaskan seperti mutasi, profesi, lalu bukti profesi, lalu ada ATM, header buku tabungan dan lainnya. Nah, setelah kita key in dan kita melengkapi semua dokumen auto debit, itu kita lanjut ke proses verifikasi. Setelah status ordernya itu akan menunggu verifikasi. Verifikasinya itu sudah selesai dilakukan, maka akan muncul remarks di aplikasi daftar penjualan kita itu pesanannya sudah diverifikasi. Nah, selanjutnya di sini kita akan lanjut ke CCP decision atau pengecekan oleh tim CCP. Setelah verifikasi itu, selanjutnya proses cek oleh tim CCP pusat kowe itu yang menentukan customer ini
layak atau tidak untuk melakukan pembelian dengan unit poin. Karena untuk pembelian dengan auto debit itu artinya bahwa si kowe itu akan terlebih dahulu seperti dicek data seperti mutasinya, lalu bukti profil yang terutama itu atau pemasukannya si customer itu. Jika ternyata si customer kita pemasukannya bagus atau tidak stabil, itu bisa saja akan di-reject oleh tim CCP. Lalu selain itu misalnya si customer kita tuh gajinya gede gitu ya, tapi pas dicek oleh tim CCP ternyata dia ada report BI checking-nya yang kurang bagus, ditolak. Maka dari itu jika kita memiliki customer dengan pembelian dengan auto debit, itu sangat disarankan untuk link pembayaran itu diisikan setelah CCP disetujui. Karena dari CCP ini akan kelihatan nih apakah diterima atau di-reject. Tapi kalau misalnya kita lihat di status daftar penjualan kita CCP-nya sudah disetujui, itu kita boleh deh nge-share link pembayarannya ke customer. Nah, setelah dibayar DP-nya, setelah diisikan oleh customer tersebut untuk pembayaran awalnya, lalu akan muncul tas ID instalasinya. Tas ID instalasinya ini masih sama, yaitu di bawahnya akan ada tulisan instalasi menunggu jadwal. Misalnya udah kayak gini, kita buru-buru infoin ke customer-nya kalau tas ID-nya sudah keluar dan kemungkinan akan di telepon dalam waktu dekat oleh kowe dari 15.070 gitu. Nah, setelah berhasil ditelepon jadwal pemasangan oleh kowe, maka akan muncul tanggal pemasangannya. Berdasarkan tanggal 10 Maret ada akan muncul di aplikasi kowe-nya. Nah, setelah itu kita tinggal menunggu instalasinya. Nah, untuk pembelian dengan auto debit kita juga perlu menggarisbawahi bahwa di form PO bank tersebut itu harus buru-buru disubmit ke SOKOE terdekat. Misalnya Bapak Ibu HP sekalian itu berdomisili di Jabodetabek, maka kita buru-buru gitu submit si dokumen POA fisiknya ke SOKOE Fatmawati. Nah, untuk dokumen POA fisiknya itu harus dokumen POA fisik, lalu kita print juga foto ATM, foto KTP, dan foto header buku tabungan atau header mutasi. Nah, selain itu juga untuk POA, misalnya setelah alur instalasinya itu udah selesai, kita cek juga nih apakah daftar status POA-nya itu sudah disetujui atau belum. Kalau misalnya ternyata POA-nya itu setelah POA udah masuk sebenarnya. Ke SOKOE kita cek aja minta nomor, terus kita lihat di remote di aplikasi KOE-nya POA itu, kita harus buru-buru untuk mensubmit ulang POA-nya kembali. Nggak apa-apa. Supaya komisi kita sebagai HP nggak pending karena POA-nya ditolak gitu ya, Ibu. Nah, mungkin untuk tutorial key-in dan juga closing. Nggak apa-apa nanti lah. Ini udah selesai. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan terlebih dahulu. Bisa langsung raise hand aja. Dan bonceng ini nggak apa-apa lah. Tahu Ocit. Gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Halo, aku kedengeran nggak ya suaranya? Kedengeran Bunda, kedengeran. Kedengeran suara. Jadi mungkin ada yang mau ditanyain. Ipan mana? Ya. Bukan Ipan yang kemarin sini. Iya, makasih. Ya. Bukan Ipan yang sini. Anak
pada saat dia menjelaskan bisa nggak Tapi sampai jelasin terus ada yang bertanya karena lewat sini kita dari sana tadi. Lewat sini oh kanan. gitu kalau Kiri lewat misalnya kiri. emang mau gitu boleh ya pada saat nanti ya. Nah, saya mau tanya kalau yang mau diupload itu bentuknya PDF boleh ya? Boleh. Misalnya POA BNI ya, kalau POA BNI kan halaman itu banyak. Atau misalnya mutasi ya, mutasi misalnya kita summary itu ke bank langsung terus dikasih kayak Si Mega belum tahu, Mega tawarin aja mau nggak ya? Itu bisa di PDF. Mega udah kerja di ini ya di motor ya. Saya boleh ya? Iya. Ini mau nanya kan kalau misalkan kita milih kan kalau di situ ada bundling sama ada satuan kan ya. Apa namanya? Ininya dulu Nah, isi satuan itu hanya satu-satu atau bisa diisi sekaligus dua atau lebih? Kalau itu misalnya ibu ada customer yang mau beli stok sama Nobel gitu kayak gitu Nah itu bisa saya langsung masukkan dua-duanya atau harus satu-satu? Boleh langsung dua-duanya nanti setelah klik nanti di situ ada ininya ya, ada maksudnya ada tambahan-tambahan lainnya ya di formnya itu. iya nanti akan tambah unit terus nanti akan balik lagi ke yang pilihan unitnya pilihan unit satuan. Oke. Soalnya kan kalau bundling kan otomatis kan dia udah langsung membagi kan ada apa-apa gitu kan. Ya. Oke, makasih. Mungkin yang lainnya ada yang mau ditanyain dulu. Kalau nggak bisa raise hand bisa langsung teman-temannya aja Bapak Ibu ya. Mbak, aku tanya Mbak. Oh iya. Itu aja lintang. Mbak, kalau misalkan nicknya itu daftar, misalkan pernah dia daftarin sama orang, Kita kemana pun dulu. terus dia mau daftar lagi itu bisa nggak ya? Saya kemarin coba itu nggak bisa. Iya, itu Nicknya nggak daftar gitu tulisannya. Jadi kalau untuk case yang seperti itu berarti masuknya itu ke kategori yang customer existing. Customer existing itu seperti yang tadi tutorial saya jelaskan sebelumnya. Jadi customer tersebut sebelumnya datanya itu udah pernah kedaftar di sales lain. Namun sekarang mau buat jualan lagi di sales bapak yang baru gitu ya Pak ya. Iya betul. Nah kalau misalnya customernya kayak gitu, ya misalnya kita klik registrasi baru itu otomatis nggak bisa Pak. Nah, kalau misalnya kayak gitu kayaknya gimana caranya itu kita buka yang beranda aplikasi koin kita di pojok kiri paling atas itu ada garis 3 Pak. Di pojok kiri atas garis 3 lalu ada tulisan cari pelanggan. Itu nanya-nanya dulu belum ada duitnya, kalau ada duitnya terkumpul beli cash. Siapa yang klik registrasi baru itu nggak bisa mendaftar karena tiket sudah terdaftar tulisannya. Cara carinya itu di kolom yang cari pelanggan. Kalau Bapak sekarang mau kami praktekin boleh ya Pak, bisa ya. Kalau ada yang susah gitu bisa tanya langsung. Nah, setelah diklik cari pelanggan itu ada pilihan cari berdasarkan nama atau cari berdasarkan nomor KTP. Kalau kita cari berdasarkan nama itu nggak ada, kita pengeluaran baru lagi. Cari berdasarkan Duit nomor yang buat KTP. beli galon tiap bulan. Masukin aja nicknya yang 16 digit itu nanti akan muncul Jadi data nggak ngeluarin modal baru lagi bos ini. Iya, nanti udah muncul data customernya lalu kita klik aja. Nanti bisa lanjutin ke IT biasa, ke pemulihan unitnya. Oh, meskipun kedaftar ke orang lain itu bisa lagi registrasi sama kita berarti ya? Iya, betul Pak. Di klik yang kedua. Setelah kita ya. Setelah itu di rumah. Gimana Pak, udah jelas? Di rumahnya bos, di rumah nggak pasang bos. Jelas Rumah lah, yang makasih ya. aja gitu. Rumah mau beli yang 2 galon aja sehari. Terus sih itu lagi siapa namanya? Kemarin tuh yang cewek itu. Nggak ada pakai orang. Nah, ini kayaknya udah pada pindah kin, tapi udah ini udah banyak nih penjualannya nih kayaknya. Iya bersama di peneduhan. Masih bingung justru kemarin saya ini apa namanya yang order itu nggak sampai selesai karena masih ada beberapa data yang mesti admin. Oh, tapi udah dikirim Pak. Udah, tapi ya jadinya di rekrutan kita jadi
matiin Fire udah. ya. Iya. Iya. Terus pakai data lama saya Lalu kan skip nomornya nggak ada datanya. nggak punya ya. Kemudian nomor handphone itu mau saya rubah Iya. kan 7 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Caranya gimana Mbak kalau masuk ke Iya, tapi apa, aplikasi Jokowi itu kan saya ubah tadi jangan klik diulang, ubah kita follow up kalau nggak ada jawaban, kalau dia nggak ada Iya, nelfon. kalau gitu berarti Ya kan kita jangan dia diem, sudah follow up terdaftar aja ya Pak. dia. Jadi kita Gimana? klik aja yang cari pelanggan. Kita klik cari pelanggan dulu, terus cari berdasarkan nomor Takutnya KTP. orang Nanti kan marah muncul sibuk kan, datanya. orang Ya, yang kan ingetin. email ke nomor handphonenya masih yang lama itu mau berubah akan kita gitu. Enggak. Nah, kalau misalnya ubah Kenapa ya? dari aplikasi Koi kita itu belum bisa Pak. Orang hujan Jadi- mau lihat aja mau hujan mau mobil Iya, basah jadi kan. itu sarannya lebih baik Iya. dilanjutkan Oh, shit, dulu ya. aja key-nya. Ke baju dulu dah. Setelah lanjutkan key-nya, kalau misalnya nama customer sama nomor KTP semuanya itu masih sama ya Pak ya? Kan Iya, sama hujan jadi gua. saya belum di close nih Mbak, lanjut aja ya. Iya, diklik lanjut aja, nanti udah muncul nih daftar penjualannya. Apa nama? Bapak bisa chat aja ke admin, nanti admin bantu. Jadi mesti ke admin ya, kita nggak bisa merubah ya. Iya, kita nggak bisa merubah di aplikasi Koi kita, karena nanti admin info ke pusat ke yang DSP support itu untuk diubah si nomor handphonenya jadi nomor telepon yang benar. Ya surat. Kalau untuk billingnya, nanti kalau di telepon dia nggak ini nggak. Iya, gitu. Satu lagi Mbak, untuk yang debit juga sama debit saya masukin. Persyaratannya kan harus ada Blok jabat ceweknya. form apa nama tadi POA ya. Iya, POA. POA itu bentuknya apa namanya Ada janda kaya. paperless Janda gitu kaya atau ada Janda kaya. sertifikat gitu dari sana dari KOI. Itu ada formnya Pak. Sebetulnya Belok ke Bapak ya? Iya. biasanya sih setiap HM pasti punya, tapi kalau misalnya Bapak kesulitan untuk mendapatkan si form POA-nya, Bapak bisa tanya ke admin aja nanti. Admin bantu di sini. Habis ini saya share ulang kembali gitu form POA-nya yang 4 bulan tersebut. Jadi bank itu beda-beda ya. Iya, beda-beda Pak. Nah, kalau Udah ada. udah ini juga ini juga amplifier mau kita harus isi form juga atau ini juga ya harus isi form ya karena beda produk ya. Iya, kalau misalnya si customernya itu pokoknya pembelian dengan auto debit, walaupun dia sebelumnya udah pernah beli dan pakai auto debit juga udah pernah isi form, itu tetap isi form lagi Pak si customernya. Jadi datanya masih sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kayak POA-nya, mutasinya, profesinya dan lain-lain. Basic sama Mbak dengan yang cuman formnya aja kali ya. Iya, formnya aja Pak. Kan sama apa namanya kartu KTP nggak mesti Santen dipoto lagi kan. kayak ucup siapa tahu di sini beli kita dia Itu nanti perlu buat yang di-upload empat juga, suka Pak. bunyinya. Semuanya perlu Kalau di-upload bisa kembali. kan. Jadi misalnya nih Bapak masih nyimpen data customernya yang sebelumnya udah pernah beli. Nah ternyata ada yang kurang, itu si POA-nya. POA-nya data-data yang sebelumnya kayak si foto KTP-nya, foto ATM-nya, lalu foto buku tabungan, walaupun sebelumnya udah pernah terdaftar itu tetap harus di-submit lagi Pak di Iya, dokumen. malu ya. Input seperti ini lagi ya kayak pelanggan baru gitu ya. Ya betul Pak, kalau untuk dokumen. Oke Mbak. Nanti mutasi 1 atau 2 bulan ya. Kalau benar gue dua bulan mau berarti 1 bulan nyari yang boleh. kedua si Ria dapat. Kalau karyawan 1 bulan, Kalau mau nyari yang misalnya muda sih dapat. pemilik usaha, Nyari si Ria itu dapat. 2 bulan. Oke Mbak. Ya. Oke makasih Mbak infonya Mbak. Hah? Oke, sama. Hah? Kasih Kalau 1 mau bulan nyari yang kedua gitu misalkan gue si Ria bisa. Iya Ibu, Ah. tanya. Jadi kan waktu dia beli produk POA kan cuma beda produk. Makanya kalau ada desanya udah masuk SPI, ya. Kerjaan istrinya juga ikut, berarti istrinya kan masuk di suaminya, ya kan? Oh, penjawab malam. Referennya suaminya, nah ternyata yang mau jadi yang mau beli barangnya istrinya, karena di Itu paling basicnya belajar dia belajar nih. bagus gitu.
customer itu udah jadi HP tapi referral utamanya itu suaminya, tapi mau belinya di aplikasi itu boleh. Boleh lah gitu. Itu pertama-tama mencetnya apa sih, cari pelanggan apa namanya penjualan gitu ya. Nah gitu. Yang klik registrasi baru Bu, kalau Iya nanti Registrasi nanti ayah Iya. yang nyari ini, yang nyari apa, nyari Hiburan ya, nggak langsung iya kalau oh iya registrasi. udah Iya. jual. Oke, boleh tanya. Oke, Ibu Sri udah selesai atau ada yang mau ditanya dulu? Iya. Oh, oke. Iya Ibu Nongki boleh. Ya. Jadi Nanti mau WA. tanyain. Cari WA. Iya ada. Yuk. Yang saya WA, Mbak, sebetulnya Ini direkam itu ayah, saya sudah WA direkam buat sesuai kalau saran ayah ya, di rumah sesuai nggak saran apa-apa, pada meeting yang ingetin. lalu, karena ini special case. Jadi yang akan menjadi Iya. apa namanya apa istilahnya yang akan menjadi garantornya Kalau di itu rumah si pakai wifi. penerima wakaf. Kalau di rumah pakai Nah wifi. itu saya belum mendapat jawaban sampai sekarang nih Mbak. Minta tolong dibantu. Apakah sudah ada jawaban dari Bu Karina bahwa garantornya si penerima wakaf itu oke nggak gitu? Maksudnya gitu, bagaimana gitu loh kalau yang Oh bener, dibuka baju sini panas garantornya juga. adalah yang penerima Dibuka wakaf baju. di masjid itu gitu ya. Jadi yang key-in itu atas Orang di rumahnya hujan. customer-nya, lalu yang bayarnya itu Orang di rumah, garantornya orang di itu rumah yang hujan atas nggak? nama Pikir orang kalau lain hujan gitu ya ya Bu udah ya. pakai aja. Yang suka Jadi yang beli nih, misalnya yang iya, itu dia beli, si HP ini pembeli, tapi Ayah untuk juga mau ke kawin masjid. lagi, mau bini lagi nyari. Nah, garantornya itu adalah yang Iya. entah pengurus masjid, entah apa ya, yayasan atau DKM atau apa nih. Tapi yang jelas yang garantornya adalah yang menerima wakaf ini, gitu kan. kalau misalnya hubungan si HP yang mau didaftar penjualan itu sama yang pewakafnya atau yang garantornya ini ternyata nggak ada hubungan keluarga yang sama keluarga itu nggak bisa karena kalau untuk dua ya? pembelian di unit KW ini mau itu buat individu Pasti. ataupun Nggak yang jauh. untuk diwakafkan Nggak gitu ya. jauh. Haji Eka juga Nama pengen sebenarnya, customer cuman saat takut. in, dan juga metode yang membayarnya atau si garantornya yang bertanggung jawab untuk membayarnya itu harus ada hubungan satu keluarga. Kalau misalnya ternyata beda kartu keluarga itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya emang ibu ada yang mau wakaf seperti itu ya Bu, nah, jadi lebih disarankan untuk key-in-nya atas nama si pewakaf itu sendiri. Oh, berarti yang mewakafkan ini kan dia yayasan. Emang yayasan bisa jadi apa ya? Dia mesti punya DST dulu dong. Jadi kalau pembelian di unit KW itu walaupun dia individual customer biasa, dia tuh nggak punya DST gitu ya, itu nggak masalah mau beli di KW. Key-in-nya gimana? Yang key-in siapa? Yang key-in si akun salesnya. Misalnya ibu punya akun KW, ibu udah terdaftar sebagai DST Sekarang udah, KW. kayak gini. Terus ada yang mau beli ke ibu. Jadi Yang balik mau beli pulang. ke ibu itu si pewakaf atau masjid itu. Nah, ibu key-in aja. Key-in itu kan jadi kayak ngedaftarin pelanggan. Diklik yang registrasi baru itu, lalu pilih si pelanggannya. Terus kita masukin data
membayar, yang membeli, yang mau membelikan unit itu adalah saya misalnya ya, saya mau membelikan, tapi KIN-nya atas nama saya, tapi datanya data kayak bayarnya ya, pembelinya itu adalah langsung DKM gitu ya, atau yayasan, tapi berarti itu masuknya ke korporat, datanya apa aja kalau DKM atau yayasan? Kalau misalnya Kayaknya, ini atas nama bingung ibu, nggak apa ini nih ya, yang bayarnya semua atas tempat yayasan dia itu rame bisa semua, nggak ada yang karena tahu hitam tahu putihnya. Kalau ke putih nggak Jadi percaya. yang bayar Kayak harus gini ya, harus kalau siapa? putih itu ya. jadi kalau misalnya ibu mau beli unit Ada ya kue, orang yang pengen diwakafkan, Iya, maka ibaratnya. KIN-nya atas nama ibu sendiri pengen lah, dan kita juga pengen pembayaran punya atas mobil nama punya ibu. apa, pengen ya punya Atau harta ya. misalnya mau pakai Tapi ada garantor, yang misalnya itu suami mau ya ngelakuin ya, atau anak ibu gitu, itu harus demi satu kartu demi keluarga. Tapi mendapatkan misalnya sesuatu yang ibu mau tetap pembelian kuenya itu iya kan. atas nama mungkin sendiri, Ya tapi pada kayak kita ini kan cara yang pemasukan sama bayar sekali itu nih, nanti tapi warawiri, tapi kan juga korporatnya kadang atau kita secara DKM atau yayasan tersebut itu jahiliyahnya kan murni. karena persyaratan individual dan juga korporat itu Udah, kayaknya sih kalau bicara di sini kayaknya panjang ya. Saya lebih baik nanti konsultasi langsung aja di Japri ya Pak ya, karena gini, sayanya sendiri kalau walaupun saya yang mewakafkan dan saya sebagai apa namanya yang membayar itu kan nggak bisa, harus ada di garantor. Nah, garantornya adalah si yayasan ini gitu loh Bu, bisa nggak? Karena kan saya udah usia di atas Kita 65. lewat sini ya, kemarin sini ya kita malam ya ya. seperti yang tadi saya informasikan, kalau untuk garantor hanya bisa yang ada punya satu keluarga. Kalau misalnya ibu yang beli tapi garantornya itu DKM, kan di si DKM itu namanya nggak tercampur di kartu keluarga itu, jadi nggak bisa. Iya bener, saya ngerti, makanya nih kemarin saya disuruh menghubungi Bu Herina karena ini special case kan, yayasan itu kan berbadan hukum gitu loh, apakah dia bisa jadi garantor atau langsung sebagai pembeli dan membayarnya ya dia sebagai nggak perlu garantor kan gitu. Kalau misalnya tercatatnya sebagai pembeli dia udah nggak perlu garantor kan ya Mbak? Iya, jadi kini atas nama DKM itu Akhirnya tetap bisa melalui syariah ya, tapi pembayarannya ya si yayasan sebagai pembeli gitu kan. iya betul. Betul. Oh, nggak apa-apa. Ya, oke, jelas Mbak. Oke, terima kasih. Sama-sama. Mbak, ada satu lagi boleh nggak Bu? Boleh Bapak. Kan saya udah lanjutin dari kantor simpan data buat nama simpan ya. Ini penetakannya simpan nomor ke saya ya di apa namanya di SD. Oh, yang itu kalau nggak ada customernya Bapak bisa langsung checklist aja Pak. Tapi kalau ada customernya boleh tanda tangan customer. Kan customer enggak. Oh, berarti checklist aja. Jadi gimana nih guys? Data atau Itu yang ada syarat dan ketentuan itu bukan Pak? iya. Itu kan nanti akan muncul ya kayak atasnya nama customer kayak ada kolom tanda tangan ya. Iya. Nah, ya itu di checklist aja. Checklist aja Pak. Pakai tangan gitu ya, kayak tanda tangan. Iya. Iya. Data ya. Iya. Oke, makasih ya Mbak. Udah ini. Ya. Ya. Ada Ibu, Boleh Ibu, silakan. itu ada calon customer. Boleh bilang semuanya persyaratannya sudah. Terutama dia seorang pengusaha catering dan juga punya kios apa namanya restoran ya. Semuanya persyaratannya. Ternyata intinya itu tidak setujui sama Kowai karena alasannya income tidak tetap.
sih. WP. Tapi kalau digaji sih enggak, berarti Nanti dapat mungkin hasilnya pertanyaan ada Ibu hasilnya dikit sih dulu enggak. buat yang selanjutnya ya Bu, karena ini nanti akan dijelaskan terkait estimasi pendapatan untuk pembelian unit kue. Ibu enggak, yang saya tanyakan ini Bu, di kan kita 2 assessment. Di bulan Januari emang banyak pemasukan, banyak juga pengeluaran. Terus di bulan Februari transaksi assessmentnya itu sedikit gitu loh. Nah itulah makanya kategorinya. Artinya itu yang namanya pengusaha tuh kadang kan di bulan ini banyak pemasukannya, di bulan berikutnya sedikit. Yang penting saldonya itu banyak.
jualan